Kejadian pasal 31 ayat 1-55. Dan dia mendengar perkataan anak-anak lelaki Laban yang mengatakan, Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita, dan dari apa yang ada pada ayah kita dia telah membangun kemuliaannya. Yakub melihat wajah Laban, dan sungguh, dia tidak lagi seperti hari-hari yang lalu terhadapnya. Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Yakub, pulanglah kembali ke negeri leluhurmu, dan kepada kaum keluargamu dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu, Yakub menyuruh dan memanggil Rahel serta Lea untuk ke padang, ke tempat kawanan dombanya. Dan dia berkata kepada mereka, aku memerhatikan wajah ayahmu, bahwa dia tidak lagi seperti hari-hari yang lalu terhadapku, tetapi Elohim ayahku menyertai aku. Dan kamu sendiri sudah mengetahui bahwa aku telah bekerja dengan segenap tenagaku pada ayahmu. Namun ayahmu telah mengolok-olok aku, dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Elohim tidak membiarkan dia untuk berbuat jahat kepadaku. Apabila dia berkata bahwa yang coreng-coreng akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak yang coreng-coreng, dan apabila dia berkata begini, yang belang-belang akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak yang belang-belang. Demikianlah Elohim telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Dan terjadilah, pada saat kawanan domba itu berkelamin, maka aku mengangkat mataku dan melihat di dalam mimpi, dan tampaklah para pejantan yang menjantani kawanan domba itu belang-belang, coreng-coreng, dan bintik-bintik. Juga malaikat Elohim berkata kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Dan aku menjawab, inilah aku. Lalu dia berkata, sekarang, angkatlah matamu dan lihatlah, seluruh pejantan yang menjantani kawanan domba itu adalah yang belang-belang, coreng-coreng, dan bintik-bintik. Sebab, aku telah melihat semua yang telah Laban perbuat kepadamu. Akulah Elohim yang di Betel, tempat engkau telah mengurapi sebuah tugu yang di sana engkau telah bersumpah sebuah sumpah kepadaku. Sekarang bangkitlah, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah kembali ke negeri kelahiranmu. Lalu Rahel dan Lea menjawab dan berkata kepadanya, apakah masih ada bagi kami bagian atau warisan dalam rumah ayah kami? Bukankah kami telah dianggap orang asing baginya karena dia telah menjual kami dan dia juga benar-benar telah melahap uang kami habis-habisan? Oleh karena, segala kekayaan yang telah Elohim ambil dari ayah kami itu adalah milik kami dan anak-anak kami, maka sekarang segala yang telah Elohim firmankan kepadamu, perbuatlah itu. Lalu bangunlah Yakub, dan dia menaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta-unta. Dan dia menggiring seluruh ternaknya dan semua barangnya yang telah dia kumpulkan, yaitu ternak perolehannya yang telah dia kumpulkan di Padan Aram, untuk pergi kepada Ishak, ayahnya, di tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi untuk mengguntingi bulu kawanan dombanya, dan Rahel telah mencuri terafim kepunyaan ayahnya. Dan Yakub mengelabui hati Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa dia melarikan diri. Maka dia melarikan diri, dia dan segala yang ia miliki. Dan dia bangun, dan menyeberangi sungai dan mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan Gilead. Dan pada hari ketiga dikabarkanlah kepada Laban bahwa Yakub telah melarikan diri. Maka dia membawa saudara-saudaranya bersamanya, dan dia mengejarnya 7 hari perjalanan jauhnya dan dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Dan pada waktu malam, Elohim datang dalam mimpi kepada Laban, orang Aram itu, dan berfirman kepadanya, berhati-hatilah, supaya engkau jangan berbicara dari baik hingga jahat kepada Yakub. Lalu Laban datang menjumpai Yakub. Dan Yakub telah mendirikan kemahnya di atas gunung, demikian pula Laban dan saudara-saudaranya, telah mendirikannya di atas pegunungan Gilead. Dan Laban berkata kepada Yakub, apakah yang telah engkau perbuat, sehingga kamu mengelabui hatiku dan membawa anak-anak perempuanku bagaikan yang ditawan oleh pedang? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengelabui aku, dan tidak memberitahu kepadaku supaya aku dapat menghantarkan engkau dengan sukacita dan dengan nyanyian, dengan tamborin dan dengan harpa? Dan engkau tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk mencium anak-anak lelakiku dan anak-anak perempuanku. Sekarang, dengan berbuat demikian engkau telah melakukan kebodohan. Sebenarnya ada kuasa di tanganku untuk berbuat keras kepadamu, tetapi Elohim ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam dengan mengatakan, berhati-hatilah engkau, supaya engkau jangan berbicara dengan Yakub dari baik hingga jahat. Dan sekarang, engkau telah benar-benar pergi karena benar-benar merindukan rumah ayahmu, tetapi, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? Lalu Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, sebab aku takut, karena aku kira, jangan-jangan engkau akan memisahkan dengan paksa anak-anak perempuanmu daripadaku.
Pada siapa saja engkau menemui ilah-ilahmu itu, janganlah dia hidup lagi. Di hadapan saudara-saudara kita, periksalah olehmu apakah ada denganku, lalu ambillah bagimu. Namun, Yakub tidak mengetahui bahwa Rahel telah mencurinya. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub, dan ke dalam kemah Lea, dan ke dalam kemah kedua wanita pelayan itu, tetapi dia tidak menemukannya. Dan dia keluar dari kemah Lea, dan masuk ke dalam kemah Rahel. Namun Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana unta, dan duduklah dia di atasnya. Dan Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada ayahnya, biarlah tidak ada kemarahan di mata tuanku, bahwa aku tidak dapat bangun berdiri di hadapanmu karena yang biasa pada wanita sedang terjadi padaku. Dan Laban mencari, tetapi dia tidak menemukan terafim itu. Lalu, marahlah Yakub dan dia bertengkar dengan Laban. Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, apakah pelanggaranku, apakah dosaku sehingga engkau memburu aku? Sebab, engkau telah menggeledah segala barangku, apakah engkau telah menemukan semua barang rumahmu itu? Letakkanlah di sini, di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengambil keputusan mengenai kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba betina dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan yang jantan dari kawanan dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas aku tidak pernah membawanya kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Engkau selalu menuntutnya dari tanganku, aku telah diperdaya waktu siang, dan aku telah diperdaya waktu malam. Aku ini, pada siang hari, panas telah memakanku sampai kering, dan pada malam hari, kedinginan, dan tidurku pergi menjauh dari mataku. Inilah milikku selama 20 tahun berada di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun demi kedua anak perempuanmu dan 6 tahun demi kawanan dombamu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Elohim ayahku, Elohim Abraham dan yang ditakuti oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan kosong. Elohim telah memerhatikan kesengsaraanku dan jerih payah tanganku dan dia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Dan Laban menjawab dan berkata kepada Yakub, anak-anak perempuan adalah anakku, dan anak-anak lelaki adalah anakku, dan kawanan domba adalah kawanan dombaku, bahkan semua yang engkau lihat. Itu adalah milikku, maka, apakah yang harus aku perbuat pada hari ini terhadap anak-anak perempuanku, atau terhadap anak-anak lelaki mereka yang telah mereka lahirkan? Karena itu sekarang, marilah kita mengadakan perjanjian, antara aku dan engkau, agar hal itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Lalu Yakub mengambil sebuah batu, dan dia mendirikannya sebagai tugu. Dan Yakub berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu-batu. Dan mereka mengambil batu-batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Dan Laban menyebutnya Igar Sahaduta, tetapi Yakub menyebutnya Galet. Lalu berkatalah Laban, pada hari ini, timbunan batu ini menjadi saksi antara aku dan engkau. Itulah sebabnya, dia menyebut namanya Galet. Atau Mispa, karena dia berkata, biarlah Yahwe mengawasi engkau dan aku, ketika kita saling tersembunyi seorang terhadap yang lain. Jika engkau menyengsarakan anak-anak perempuanku ini, atau mengambil istri-istri lain di samping anak-anakku, walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan kita, lihatlah, Elohim adalah saksi antara aku dan engkau. Dan Laban berkata kepada Yakub, lihatlah timbunan batu ini, dan lihatlah tugu yang telah kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu ini menjadi saksi dan tugu ini menjadi saksi, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini hingga kepadamu, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk yang jahat terhadapku. Biarlah Elohim Abraham dan Elohim Nahor, menjadi hakim di antara kita, yaitu Elohim ayah mereka. Lalu Yakub bersumpah demi yang ditakuti oleh Ishak, ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan kurban di gunung itu. Dan memanggil saudara-saudaranya untuk makan roti, lalu mereka makan roti serta bermalam di gunung itu. Dan Laban bangun pagi-pagi sekali, lalu mencium cucu-cucunya dan anak-anak perempuannya serta memberkati mereka, selanjutnya Laban berangkat dan kembali ke tempat tinggalnya. Kejadian pasal 32 ayat 1-32. Dan Yakub meneruskan perjalanannya, dan malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. Ketika dia melihat mereka, berkatalah Yakub, inilah perkemahan Elohim. Maka dia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Kemudian Yakub menyuruh para utusan ada di depannya, kepada Esau, kakaknya, ke tanah Seir di padang Edom.
Dan dia memberi perintah kepada mereka dengan berkata, "Beginilah harus kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, demikianlah hambamu, Yakub, mengatakan, Aku telah menumpang bersama Laban, dan telah menetap sampai sekarang. Dan padaku ada lembu jantan dan keledai jantan, kawanan domba dan budak dan hamba perempuan, dan aku telah menyuruh untuk memberitahukan kepada tuanku supaya beroleh kemurahan di matamu." Dan kembalilah para utusan itu kepada Yakub sambil berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan dia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui engkau, dan 400 orang ada bersamanya." Dan Yakub sangat ketakutan dan menjadi tegang karenanya. Dan dia membagi orang-orang yang bersamanya, dan kawanan domba, dan kawanan lembu, dan unta-unta, dalam 2 kelompok. Lalu ia berkata, apabila Esau mendatangi kelompok yang satu dan mengalahkannya, maka masih ada kelompok yang tertinggal sebagai pelarian. Dan Yakub berkata, "Ya Elohim leluhurku, Abraham, dan Elohim ayahku, Ishak, Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan melakukan yang baik kepadamu. Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan dan akan segala kesetiaan yang telah engkau lakukan kepada hambamu, karena dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang aku telah menjadi 2 kelompok. Aku mohon, lepaskanlah aku dari tangan saudaraku, dari tangan Esau, karena aku sangat takut kepadanya, jangan-jangan dia datang dan akan membunuhku, para ibu sampai kepada anak-anak. Dan engkau sendiri telah berfirman, sesungguhnya aku akan melakukan yang baik bagimu, dan akan membuat keturunanmu seperti pasir di laut yang tidak dapat dihitung oleh karena banyaknya." Dan dia tinggal di sana sepanjang malam itu. Lalu, ia mengambil dari apa yang ada di tangannya, suatu persembahan bagi Esau saudaranya. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan muda, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Dan dia memberikannya ke dalam tangan hamba-hambanya kelompok demi kelompok secara tersendiri, dan dia berkata kepada hamba-hambanya itu, "Majulah lebih dahulu di depanku dan kamu harus menjaga jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain." Dan dia berpesan kepada yang pertama dengan mengatakan, "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan kamu dan bertanya kepadamu dengan mengatakan, 'Siapakah kamu dan kemanakah kamu akan pergi, serta milik siapakah yang di depanmu itu?' Maka kamu harus mengatakan, 'Milik hambamu Yakub, ini adalah suatu persembahan yang dikirimkan bagi tuanku, bagi Esau, dan lihatlah, dia sendiri juga ada di belakang kami.'" Dan dia juga berpesan kepada yang kedua, juga kepada yang ketiga, juga kepada setiap orang yang berjalan di belakang kelompok-kelompok itu dengan berkata, "Sesuai dengan perkataan-perkataan inilah harus kamu ucapkan kepada Esau, dalam perjumpaanmu dengannya. Dan kamu juga harus mengatakan, 'Lihatlah, hambamu Yakub ada di belakang kami.' Sebab ia berpikir, aku harus menenangkan air mukanya dengan persembahan yang berangkat lebih dahulu daripadaku, dan sesudah itu, aku dapat melihat wajahnya, mungkin dia akan menengadahkan wajahku." Jadi, persembahan itu sampai lebih dahulu di hadapannya, sedangkan dia sendiri tinggal di perkemahannya sepanjang malam itu. Dan dia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya, dan kedua hamba perempuannya, dan ke-11 anaknya. Dan dia menyeberang di penyeberangan Yabok. Dan dia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi aliran sungai itu, dan dia menyeberangkan apa yang ada padanya. Maka Yakub tertinggal sendirian. Dan seseorang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatannya dengannya. Lalu dia berkata, "Lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing." Tetapi dia menjawab, "Aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku." Dan dia bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab, "Yakub." Dan dia berkata, "Namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang." Dan Yakub bertanya dan berkata, "Aku mohon, katakanlah namamu." Tetapi dia berkata, "Mengapa engkau menanyakan mengenai namaku ini?" Dan dia memberkatinya di sana. Dan Yakub menamai tempat itu Pniel, karena, "Aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan."
Dan matahari terbit atasnya pada saat ia melewati Pniel, dan dia menjadi pincang pada pangkal pahanya. Oleh karena itulah sampai sekarang ini Bani Israel tidak makan urat paha yang ada pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakub pada otot pahanya. Kejadian pasal 33 ayat 1-20. Lalu Yakub mengangkat matanya dan memandang, maka tampaklah Esau datang dan bersamanya ada 400 orang. Kemudian dia membagi anak-anak kepada Lea dan kepada Rahel dan kepada kedua hamba perempuan itu. Dan dia menempatkan, yang pertama hamba-hamba perempuan dan anak-anaknya, di belakangnya Lea dan anak-anaknya, dan yang terakhir Rahel dan Yusuf. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka, dan bersujud ke tanah 7 kali, sampai dia mendekat kepada kakaknya. Dan Esau berlari untuk menjumpainya, dan dia memeluknya, dan bersandar di lehernya, dan dia menciuminya, dan mereka menangis. Dan dia mengangkat matanya dan melihat wanita-wanita serta anak-anak itu, dan berkata, "Siapakah orang-orang ini bagimu?" Dan dia menjawab, "Inilah anak-anak yang telah Elohim tunjukkan kemurahannya kepada hambamu." Lalu mendekatlah hamba-hamba perempuan itu, mereka dan anak-anak mereka, dan mereka sujud. Dan mendekatlah juga Lea dan anak-anaknya, dan mereka bersujud. Dan sesudah itu mendekatlah Yusuf dengan Rahel, dan mereka pun bersujud. Dan berkatalah dia, "Apakah maksudmu dengan setiap kelompok yang telah kulihat ini?" Dan dia menjawab, "Untuk mendapatkan kemurahan di mata tuanku." Dan Esau berkata, "Aku telah mempunyai banyak, adikku. Apa yang kau miliki, biarlah itu bagi dirimu." Tetapi Yakub berkata, "Tidaklah demikian, aku mohon. Jika sekarang aku telah mendapat kemurahan di matamu, maka engkau harus menerima pemberian dari tanganku, karena meskipun aku melihat wajahmu seperti melihat wajah Elohim, tetapi engkau telah berkenan kepadaku. Aku mohon, terimalah berkatku yang telah dibawa untukmu, karena Elohim telah memberi kemurahan kepadaku dan karena aku mempunyai segala-galanya." Dan dia membujuknya, sehingga dia mau menerimanya. Lalu ia berkata, "Marilah kita bersiap dan berangkat, dan biarlah aku berjalan di depanmu." Tetapi dia berkata kepadanya, "Tuanku mengetahui, bahwa anak-anak ini masih lemah, dan bersama kami ada kawanan domba serta kawanan lembu yang masih menyusui, jika mereka memaksanya 1 hari saja, maka matilah seluruh kawanan domba itu. Biarlah tuanku berjalan mendahului hambamu ini, dan aku akan menyusul perlahan-lahan, sesuai dengan langkah iring-iringan yang berjalan di depanku dan sesuai dengan langkah anak-anak, sampai aku tiba di Seir, kepada tuanku." Dan Esau berkata, "Biarlah aku menempatkan bersamamu beberapa orang yang ada bersamaku." Tetapi dia berkata, "Mengapa aku mendapat kemurahan sedemikian di mata tuanku?" Dan pada hari itu, Esau kembali ke perjalanannya menuju Seir. Dan Yakub berangkat menuju Sukot, lalu ia mendirikan rumah baginya, dan dia membuat kandang-kandang bagi ternaknya. Itulah sebabnya dia menyebut nama tempat itu Sukot. Dan Yakub tiba dengan selamat di kota Sikhem yang ada di tanah Kanaan, ketika dia datang dari Padan Aram, lalu ia membangun kemahnya di hadapan kota itu. Kemudian dia membeli dari tangan Bani Hemor, ayah Sikhem, sebidang tanah dari ladang tempat ia membentangkan kemahnya, dengan harga 100 kesita. Dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah, dan dia menyebutnya, Elohim Israel. Kejadian pasal 34 ayat 1-31. Dan Dina, anak perempuan Lea, yang telah dia lahirkan bagi Yakub, pergi untuk mengunjungi anak-anak perempuan negeri itu. Maka Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu, melihatnya, lalu membawanya dan dia menidurinya, dan mencemarinya. Tetapi jiwanya berpaut kepada Dina, anak perempuan Yakub itu, dan dia mencintai gadis itu, dan dia berbicara ke dalam hati gadis itu. Maka Sikhem berkata kepada Hemor, ayahnya, dengan mengatakan, "Ambillah gadis itu sebagai istri bagiku." Adapun Yakub mendengar bahwa dia telah mencemari Dina anak perempuannya, sedangkan anak-anak lelakinya masih berada bersama ternaknya di padang, dan Yakub mendiamkan hal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, ayah Sikhem, pergi kepada Yakub untuk membicarakan dengannya. Dan anak-anak lelaki Yakub telah kembali dari padang, ketika mereka mendengarnya, maka orang-orang itu merasa sakit hati dan bagi mereka hal itu sangat menyulut amarah, karena dia telah berbuat aib bagi Israel dengan meniduri anak perempuan Yakub, dan yang demikian tidak patut dilakukan. Dan berbicaralah Hemor kepada mereka, dengan mengatakan, "Sikhem, anakku, jiwanya telah berpaut kepada anakmu. Aku mohon, berikanlah dia sebagai istri baginya."
Dan biarlah di antara kita saling berbesan, kamu memberikan kepada kami anak-anak perempuanmu dan kamu mengambil anak-anak perempuan kami bagimu. Dan tinggallah bersama kami, bukankah negeri ini ada di hadapanmu? Menetaplah dan kelilingilah dan milikilah itu. Lalu Sikhem berkata kepada ayah gadis itu dan kepada saudara-saudara lelakinya, biarlah aku mendapatkan kemurahan di matamu. Dan apapun yang kamu katakan kepadaku, aku akan memberikannya. Bebankanlah terhadapku sebanyak-banyaknya uang mahar dan bawaan, maka akan aku berikan sebagaimana yang kamu katakan kepadaku, tetapi berikanlah kepadaku gadis itu sebagai istri. Lalu, anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Dan mereka berbicara oleh karena dia telah menodai Dina, saudara perempuan mereka. Dan berkatalah mereka kepadanya, kami tidak dapat melakukan hal ini, untuk memberikan saudara perempuan kami kepada seorang yang berkulub, karena hal itu merupakan aib bagi kami. Hanya saja, dengan hal inilah dapat kami izinkan bagimu, apabila kamu menjadi sama seperti kami dengan cara setiap laki-laki di antaramu disunat. Maka kami akan memberikan anak-anak perempuan kami kepada kamu, dan anak-anak perempuanmu akan kami ambil bagi kami. Dan kami akan tinggal bersamamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi, jika kamu tidak mendengarkan kami untuk disunat, maka kami akan membawa anak perempuan kami, dan kami akan pergi. Dan perkataan mereka berkenan di mata Hemor dan di mata Sikhem, anak Hemor. Dan orang muda itu tidak menunda-nunda untuk melakukan hal itu, karena dia sangat menyukai anak perempuan Yakub, dan dialah yang dihormati di antara seluruh kaum keluarga ayahnya. Kemudian masuklah Hemor dan Sikhem, anaknya, ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada pria-pria dari kota mereka, dengan berkata, orang-orang ini cinta damai sama dengan kita, maka biarlah mereka tinggal di negeri ini dan biarlah mereka menjalaninya. Dan lihatlah, negeri ini terbentang luas di hadapan mereka. Biarlah kita mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri bagi kita, dan anak-anak perempuan kita dapat kita berikan kepada mereka. Hanya dengan cara inilah orang-orang itu akan sepakat untuk tinggal bersama kita, untuk menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki yang ada di antara kita disunatkan, sebagaimana mereka telah disunat. Ternak mereka dan harta benda mereka dan semua hewan mereka, bukankah milik kita juga? Hanya biarlah kita mengizinkan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal bersama kita. Dan setiap orang yang pergi ke gerbang kotanya mendengarkan Hemor dan Sikhem, anaknya. Lalu setiap laki-laki disunat, semua yang pergi ke gerbang kotanya. Dan terjadilah pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, dua orang anak Yakub, Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, masing-masing membawa pedangnya, dan mereka masuk ke dalam kota itu dengan berani membunuh setiap laki-laki. Dan Hemor, serta Sikhem, anaknya, telah mereka bunuh dengan mata pedang, lalu mereka mengambil Dina dari rumah Sikhem, kemudian mereka pergi. Anak-anak Yakub mendatangi orang-orang yang terbantai itu dan menjarah kota itu, oleh karena mereka telah menodai adiknya. Kawanan dombanya dan kawanan lembunya dan keledai-keledai jantannya dan apa yang ada di dalam kota dan apa yang ada di ladang, telah mereka ambil. Dan segala kekayaannya dan semua anak dan istrinya, telah mereka tawan, dan mereka juga menjarah segala sesuatu yang ada di rumah. Dan berkatalah Yakub kepada Simeon dan kepada Lewi, kamu telah menyusahkan aku dengan membusukkan aku di antara penduduk negeri ini, di antara orang Kanaan dan di antara orang Feris. Dan aku ini hanya sedikit jumlahnya, apabila mereka bergabung melawanku, maka mereka akan memukul aku, dan aku akan dibinasakan, aku dan seisi rumahku. Tetapi mereka berkata, mengapa dia memperlakukan adik kita seperti seorang pelacur? Kejadian pasal 35 ayat 1-29. Kemudian Elohim berfirman kepada Yakub, bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana, dan buatlah di sana sebuah mezbah bagi Elohim, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari hadapan Esau, kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengannya, singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan bersihkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bangkit dan pergi ke Betel, dan di sana aku akan membuat sebuah mezbah bagi Elohim yang menjawab aku pada hari kesesakanku dan menyertai aku di jalan yang telah kutempuh. Dan mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang ada di tangan mereka, dan anting-anting yang ada di telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarbantin yang ada di dekat Sikhem.
Kemudian berangkatlah mereka, dan kedahsyatan Elohim menimpa atas kota-kota di sekitar mereka, dan mereka tidak melakukan pengejaran terhadap anak-anak Yakub. Dan tibalah Yakub di Luz yang ada di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang ada bersamanya. Dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebut tempat itu El Betel, karena di sana Elohim telah menyatakan diri kepadanya, ketika dia melarikan diri dari kakaknya. Dan meninggallah Deborah pengasuh Ribka, dan dia dikuburkan di dataran rendah Betel, di bawah pohon tarbantin, dan dia menyebut namanya, Tarbantin Ratapan. Dan Elohim menampakkan diri lagi kepada Yakub ketika dia keluar dari Padan Aram, dan dia memberkatinya. Dan Elohim berfirman kepadanya, namamu Yakub, namamu tidak lagi akan disebut Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Demikianlah dia menyebut namanya, Israel. Dan Elohim berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, satu bangsa dan sekumpulan bangsa akan terbit darimu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan Ishak, itu akan kuberikan kepadamu, bahkan kepada keturunanmu sesudah engkau, akan kuberikan negeri itu. Lalu naiklah Elohim dari hadapannya, dari tempat dia telah berfirman kepadanya. Dan Yakub mendirikan sebuah tugu di tempat itu, tempat dia telah berfirman kepadanya, sebuah tugu batu, dan dia menuangkan ke atasnya persembahan curahan, dan dia menuangkan minyak ke atasnya. Dan Yakub menyebut nama tempat itu, tempat Elohim telah berfirman kepadanya, Betel. Dan mereka berangkat dari Betel. Dan ketika masih berjarak cukup jauh menuju Efrata, maka bersalinlah Rahel, tetapi dia mengalami kesulitan dalam melahirkan. Dan terjadilah, ketika dia mengalami kesulitan saat ia melahirkan, maka yang membidani berkata kepadanya, janganlah takut, karena ini juga adalah anak laki-laki bagimu. Dan terjadilah, ketika jiwanya hampir melayang saat ia mati, dia menyebut namanya, Ben-Oni, tetapi ayahnya menyebutnya, Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Dan Yakub mendirikan sebuah tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai hari ini. Kemudian berangkatlah Israel, dan mendirikan kemahnya lebih jauh lagi dari Menara Eder. Dan terjadilah, pada waktu Israel tinggal di negeri itu, maka Ruben pergi dan berbaring dengan Bilha, gundik ayahnya, dan Israel mendengarnya. Adapun anak-anak lelaki Yakub ada 12. Anak-anak lelaki Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, dan Simeon, dan Lewi, dan Yehuda, dan Isahar, dan Zebulon. Anak-anak lelaki Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak lelaki Bilha, hamba perempuan Rahel, ialah Dan dan Naftali. Dan anak-anak lelaki Zilpa, hamba perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Inilah anak-anak lelaki Yakub yang telah dilahirkan baginya di Padan Aram. Dan tibalah Yakub kepada ayahnya, Ishak, di Mamre, di kota Arba, yaitu Hebron, tempat Abraham dan Ishak menumpang. Dan umur Ishak adalah 180 tahun. Dan berakhirlah hidup Ishak dan dia mati, dan dia dikumpulkan kepada kaumnya, tua dan puas hari-harinya. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya, menguburkannya.